Jadi itu ya dari saya. Mungkin tanpa berlama-lama mungkin Pak Hadi ya, mungkin bisa langsung kita masuk aja ke sesi pertemuan terakhir ini Pak Hadi. Jadi saya serahkan sepenuhnya sekarang ke Pak Hadi ya. Jadi saya harap adik-adik sekarang sudah mulai fokus ya, stay tune lah ya di depan Zoom dan juga di depan laptop yang sudah terinstall etapnya. Karena kita akan mulai bekerja dengan etap untuk di sesi pertemuan terakhir ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih kepada Bu Erit atas waktunya dan terima kasih pada rekan-rekan yang udah hadir ya. Pada kesempatan ini kita kan pertemuan ketiga ya. Yang hadir ada 23 orang dan sebagaimana yang udah dijelaskan Bu Erit tadi, jadi nanti kan kita ada semacam tugas ya. Tugas yang mana nantinya akan jadi penilaian di UAS rekan-rekan. Jadi harapannya nanti ya kalau kawan-kawan tidak paham ataupun ragu, jadi jangan malu bertanya ya. Seperti biasa, kalau kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, ketika Zoom sedang berlangsung, boleh angkat tangan langsung. Atau via WA pun, misalnya malu-malu di grup, Japri pun nggak masalah ya. Dan insya Allah kita juga akan record ya. Setiap pertemuan kan kita ada record. Dan nanti kawan-kawan bisa dicek di YouTube-nya Bang Hamdi. Jadi ketika buat tugas apa proyek nanti itu bisa diulang-ulang dari videonya. Jadi meskipun hari ini kan sebenarnya karena 3 pertemuan kan cukup padat ya, kita padatkan dalam 3 pertemuan. Dan kalaupun nanti ada yang ragu bisa dilihat dari video di YouTube. Sebelumnya ini kelas Bu Erit semua ya Bu Erit? Kayaknya sore ini yang join Campur? hari ini kelas dari kelas dengan saya dari kelas Pak Agus sepertinya nggak ada yang join ini Pak Ada Hadi. ya? Ya Oke, mungkin tapi Pak Agus mestinya tahu kan Pak Agus juga join di grup. Saya nggak tahu apakah sudah diinfokan ke kelas sebelahnya atau enggak gitu. oke. Ini seperti semuanya dari kelas sesi kelas saya Pak Adi. Ya, kan kita ada 25 orang ya kawan-kawan. Untuk kelompoknya kita nanti itu ada 5 kelompok, yang mana nanti dibagi ya di grup. Dan 5 kelompok itu minimal kawan-kawan per kelompoknya itu ada yang install etap satu kan. Jadi bisa nanti nge-leading kawan-kawan yang lain gitu. Meskipun tidak ada, jadi nanti bisa belajar ke kawan-kawan yang udah install ya. Untuk teknis saya serahkan ke kawan-kawan gimana nanti di lapangan. Yang penting saya tahunya nanti di akhir kita ada yang mengumpulkan tugas ya. Karena di pertemuan kedua kemarin kan mungkin banyak kendala dan lain-lain dan kawan-kawan juga nggak ada bertanya. Dan saya pikir udah paham kan terkait tugas dan ternyata nggak ada yang mengumpulkan ya. Nggak ada ya yang mengumpulkan ya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga ini emang masuk ke nilai UAS. Jadi bagi yang nggak ngumpulkan, ya udah terima nilainya berarti ya. eh, Nilai ngumpulkan itu udah ada nilainya itu. Sama kayak kita ujian TOEFL kan, isi nama aja tuh udah nilai, udah keluar ini kan, berapa TOEFL-nya lah, sama kayak gitu. Jadi setidaknya kawan-kawan udah ada usaha yang akan kita nilai. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita oh, silakan kawan-kawan yang ada etap silakan dibuka. Nanti udah muncul ya, Ya, Pak. udah ya. Seperti biasa, nanti kalau ada yang nggak paham ataupun bingung terkait teori ataupun di etap, silakan langsung on mic aja, langsung ditanyakan. Ya, ya harapannya untuk video tetap ini ya aktif nggak masalah meskipun di luar. Mungkin eviden juga kan. Oke, pertemuan ketiga kita mulai. Sebagaimana yang telah kita bahas ya kawan-kawan. Di pertemuan sebelumnya kita udah tentang zona proteksi, komponen, dan segala macam teori kan udah kita jelaskan panjang lebar hampir 2 jam ya. Dan di pertemuan kedua kita udah masuk ke etap tentang aliran daya dan hubung singkat. Dan kalau kawan-kawan masih ada yang belum paham, silahkan dilihat di video kita yang sebelumnya.
Dan di pertemuan ketiga ini kita masuk ke perancangan proteksi yang mana diambil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Jadi tahapan perancangan proteksi kita review sedikit. Yang pertama kita paham dulu apa itu single line diagram. Misal ada gambar seperti yang di depan ini, kawan-kawan harus bisa paham membacanya dulu. Setelah paham dengan apa itu single line diagram, kita gambarkan di etap. Kita gambarkan, lalu setelah kita gambarkan, kita inputlah data-data yang ada, baru kita running. Muncullah angka-angka yang merah seperti ini. Nah, kawan-kawan harus bisa menjelaskan apa sih makna dari 72,9 ampere, 100% ini, dan warna bus satu yang pink ini, ya kan? Lalu setelah dijalankan load flow dan short circuit, barulah kita bisa lakukan koordinasi proteksi. Karena dasar dari proteksi itu kita butuh data yang mana diambil dari analisa load flow dan short circuit. Sekarang kita udah sampai tahap yang ketiga, ya. Ini kemarin load flow ya. Apa itu load flow kan udah tahu ya. Load flow itu untuk memperoleh kondisi awal sistem kelistrikan. Dan seluruhnya yang diperhatikan di sini dan outputnya adalah kita bisa melihat aliran daya di setiap percabangan. Ya kan? Karena sistem kelistrikan ini kan sangat luas. Nggak mungkin kita itu bangun dulu di lapangan, kita bangun trafo, sutet, dan lain-lain, tapi kita belum tahu kondisi estimasi kita gitu kan. Jangan-jangan trafo yang kita beli itu salah ratingnya. Nah, jadi inilah fungsi load flow salah satunya. Kita bisa buat sistem itu di etap dan kita lihat, wah ini ternyata rating trafonya nggak pas kalau dibeli ukuran kapasitas ini. Itu udah kita bahas ya di pertemuan kedua. Nah, ini contoh hasil di pertemuan kedua. Ini adalah gambar single diagram sederhana. Ada pembangkit, kemudian ada sisi transmisi, ada sisi beban. Nah, minimal kan di single diagram di sistem kelistrikan ada tiga ya. Ada supply, ada yang menghantarkan, ada sisi beban. Ini syarat eh, listrik mengalir ya. Nah, di sini kan bisa dilihat di etap itu ketika kita udah gambarkan, lalu kita input data-data sesuai nameplate, ternyata ketika running muncullah gambar dengan warna merah ya. Ada kabel 3 warna merah, trafo merah, bus 2 juga merah. Nah, itu dilihat alertnya di sini. Ternyata kondisinya apa? Bus 2, bus 3, dan bus 4 itu under voltage. Kita lihat bus 2. Bus 2 itu rating tegangannya 6,3 kV harusnya, tapi ketika kita running, ternyata 3 kilovolt. Artinya kan operasinya cuma 53%. Dan kalau ini kita eksekusi di lapangan, maka motor satu ini tidak akan hidup dia. Bahkan bisa rusak. Karena dia butuh tegangan di 6,3. Ini salah satu ya. Dan lainnya trafo. Trafo ini overload. Kenapa overload? Batasnya 1 MVA. Sedangkan ketika kita running itu, lihat di sini. 4,87 MW tambah 3 mVAR. Artinya dia beroperasi sebesar 183%. Kalau kita pakai oh, 1 MVA ini yang kita beli untuk di lapangan, maka otomatis trafo ini akan meledak ya. Mungkin awalnya nggak meledak, tapi lama-kelamaan pasti akan rusak karena udah overload. Nah, inilah yang akan kita perbaiki dan analisa di daya. Setelah kita perbaiki, outputnya nanti seperti ini. Artinya udah hitam semua ya. Tegangannya udah 98%, terus trafonya juga udah kita ganti ratingnya jadi 7 MVA, yang awalnya 1 MVA. Ketika kita running, hasilnya udah bagus. Nah, inilah eh, langkah awal kita dalam melakukan analisa-analisa yang selanjutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Lalu setelah kita perbaiki aliran daya ini, baru kita lakukan
analisa short circuit. Apa itu analisa short circuit? Nah, short circuit itu tujuannya adalah untuk melihat berapa sih arus gangguan yang mengalir di sistem. Bedanya dengan load flow tadi kan arus nominal ya. Kalau ini arus gangguan. Karena arus gangguan itu kan sangat besar. Dan kalau kita salah dalam menganalisa, otomatis ketika kita setting proteksi, dia akan mengalami gagal dalam memproteksi. Nah, itu. Jadi itu tujuan kita lakukan analisa hubung singkat. Nah, ini contoh yang kemarin kita lakukan ya. Kita simulasi gangguan hubung singkat dengan data dalam lot 1 ini 50%-nya motor, 50%-nya statik. Nah, motor 1, motor 2, motor 3 ini kita on kan ya, aktif. Lalu kita kasih gangguan di bus 2. Bus 2 ini di klik kanan di sini nanti ya. Di klik kanan. Lalu terlihat ketika ada gangguan di motor 1 atau di bus 2, maka total arus hubung singkat yang dikirimkan dari pembangkit ataupun dari beban yang lain itu adalah di 10,636. Ketika gangguannya di bus 1, 58,651 kilo ampere. Di bus 3, 10.000 ampere. Dan di bus 4, 3.000. Nah, apa sih tujuannya kita dapatkan angka ini? Itulah tujuannya nanti akan kita ketahui di proteksi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke koordinasi proteksi. Kemarin ada yang udah coba ya buat etap yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kita tetap pakai singalan diagram yang lama ya. Ada yang buka etap nggak? Nggak apa, jujur aja. Yang buka berapa orang? Coba tunjuk tangan. Di ini, Habib bang. partisipasi. Habib, Bang. Habib, Niko. Kemarin Habib sama Niko udah coba buat singalan diagram yang di pertemuan 2. Udah coba bang, Nah tapi ya, belum selesai. belum selesai ya. Pencak. Nah, jadi koordinasi proteksi kita bahas sedikit. Ini udah pernah kita bahas ya. Itu berkaitan dengan zona dan koordinasi proteksi. Ini ada contoh singalan diagram sederhana, ada pembangkit, ada trafo, ada saluran, dan ada sisi distribusi. Nah, untuk daerah 4, ini kan ada 2 PMT ya. Ini proteksi ya. Nah, relay yang ini, yang saya tunjukkan ini adalah proteksi utama bagi trafo ini. Jadi dia melindungi trafo ini. Proteksi itu kan kita bahas kemarin, dia memproteksi komponen utama ya. Yang komponen utama kan generator, trafo, busbar, saluran, dan beban. Nah, di daerah 5 ini kan ada trafo ya. Berarti proteksi utama untuk trafo ini, daerah 5 adalah PMT yang ini. Nah, yang mana proteksi backupnya? Otomatis backup itu artinya ketika relay di utamanya tidak bekerja, maka dibantu oleh relay yang di atasnya ya. Atas ini artinya makin ke arah pembangkit. Berarti ini Pak Agus ya. Ini ya, Pak Agus atau Agus? Tunjuk tangan bertanya atau kepencet ini? Kayaknya kepencet ya. Nah, jadi ini relay proteksi utama, ini yang backup bagi daerah 5 ya. Nah, kalau singalan diagram ini, kira-kira kalau untuk motor 1, kita akan letakkan relay atau proteksi utamanya di mana? Otomatis di atasnya ya. Nah, bagaimana cara kita masukkan? Kita pilih relay di sini ya, multifunction relay di sini.
Dan relay ini karena kita menggunakan OCR, otomatis kita butuh namanya CT. CT ya. Di sini ada current transformer. Nah, kita klik di sini. Lalu kita letakkan di saluran ini. Nah, karena CT itu seri, dipasang seri, makanya di saluran ini ya. Tapi kalau PT, dia nggak di saluran ini, dia di bus bar dia. Sini. Karena PT kan sama kayak voltmeter. Voltmeter kan kita ngukur paralel ya. Kalau tang ampere kan ngukurnya seri. Oke. Jadi ini dihubungkan relay. Nah, relay yang ini disebut dengan proteksi utama bagi motor satu. Ya. Lalu kita tambahkan masing-masing di beban ini berarti proteksi utama ya. Nah, kita copy aja, copy, kita pastekan. Oke, copy lagi. Karena kita ada bebannya ada 4 ya. Nah ini. Jadi sekarang ada 4 beban dengan 4 relay proteksi utama. Nah, misalkan gangguan kita kasih di motor satu ya. Ternyata relay ini relay utamanya nggak bisa trip. Otomatis kita butuh relay backup. Nah, maka kita tambahkan relay backup di atas ini ya. Ini. Nah, jadi relay ini ada namanya. Nah, ada ya. Jadi relay satu adalah relay utama bagi motor satu. Dan relay 6 ini adalah relay cadangan bagi motor satu, motor 2 ataupun kampus. Tetapi dia relay utama bagi bus bar ini, bus 2 ini. Seperti itu. Nah, kita tambahkan relay backup lagi untuk trafo satu ya. Nah, kita tambah relay di sini. Nah, kalau ada relay di sini, artinya relay 6 ini relay utama bagi bus 2 dan relay 7 ini relay cadangan bagi bus 2. Tapi relay 7 utama bagi trafo satu gitu ya. Sampai ke atas. Jadi kita buat itu sampai ke sisi sumber. Sehingga kalau kita buat kurang lebih minimal itu ada berapa relay ini. Ini yang penting kawan-kawan paham konsepnya ya. Kalau gambar ini sebenarnya gampang. Oke, kita udah punya 10 ya. 10 relay. Yang mana masing-masing komponen udah ada relay utama, relay satu, relay 3, relay 4, dan relay 5. Relay 6 dan 9 sebagai cadangan dan juga sebagai relay utama bagi busnya, bus 2 dan bus 4. Relay 7 proteksi utama bagi trafo satu, relay 10 proteksi utama dari trafo 2, dan relay 8 ini proteksi utama dari bus satu. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait proteksi utama ataupun proteksi backup? Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena kita bahas koordinasi proteksi, dan koordinasi proteksi itu kan kita menggunakan relay yang parameternya arus ya, OCR, nah, over current relay. Artinya eh, parameternya adalah arus. Relay itu trip dengan perintah trip
menggunakan parameter arus. Nah, ini ada kurva karakteristik ya. Nah, inti dari koordinasi relay adalah di kurva ini. Ya. OCR itu kan udah belajar ya tentang relay OCR ya. OCR udah ya. Kalau prinsip kerja relay mungkin secara umum sama, tapi yang penting itu adalah karakteristik masing-masing relay. Nah, kalau di OCR, artinya ketika arusnya besar, maka dia akan trip. Itu ya, relay OCR. Cuman berapa lama dia trip itu ada karakteristik masing-masing. Ada 4 ya minimal ya. Ada namanya standar inverse, SI ya singkatan. Atau bisa dibilang normal inverse. Ada very inverse, ada extreme inverse, ada long time. Apa sih itu? Nah, masing-masing ini relay ini bedanya adalah di rumusnya. T ini waktu trip ya. Waktu trip, nah ini rumusnya. Sedangkan kalau very inverse ini rumusnya. Nah, outputnya adalah kurva ini. Jadi kalau kawan-kawan masukkan angka-angka di dalam rumus ini, maka akan muncul kurva ini. Misal, standar inverse. Ini kalau kita masukkan angka TMS dan IR yang sama ya, maka kurvanya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini adalah TCC namanya, time current karakteristik. Jadi bagian bawah ini adalah arus. Bagian atas sumbu sumbu Y ya. Atas ini adalah waktu. Ya. Jadi ketika misalkan arus gangguannya itu ada 10 di sini ya, 10. 10 ini artinya anggaplah 10 kali 100. Kali 10 aja. Misal arusnya 10. 10 ini 100 ampere. Maka kalau kita menggunakan kurvanya ekstrim, ekstrim ya, maka dia akan trip dalam waktu, nah kita tarik garis lurus ini. Nah, ini kan 1 detik. Berarti ini 0, berapa ini? Sekitar 0,9876. Ya. Nah, tapi kalau menggunakan kurva very inverse, kita tarik lagi ke atas. Kita tarik ke sumbu X. Nah, dia akan trip dalam waktu 1, berapa? 1,1 anggap. Kalau standar inverse, kita tarik lagi ke atas, maka dia akan trip dalam waktu 1, katakanlah 1,3. Artinya, dengan besar arus yang sama, waktu tripnya itu berbeda-beda. Ya kan? Nah, yang lebih cepat yang mana tripnya? Extreme inverse ya. Artinya semakin apa nih? Curam apa? Landai ya. Jadi standar inverse ini landai, very inverse ini sedikit lebih curam, makanya very dan ekstrim ini sangat curam. Dan itu berpengaruh kepada lama dia trip gitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, kawan-kawan? Terkait ini. Inilah inti dari koordinasi relay ini, kurva ini. Kalau ada yang nggak tahu atau bingung atau masih awam, nggak apa-apa, silahkan ditanya. Ceritanya bang, Boleh, silahkan. itu kan tadi ada standar inverse, very inverse, sama sampai extremely inverse kan bang. Nah, Ya, dalam penggunaannya bang, kira-kira di waktu kapan misalnya kita melakukan penyetelan extremely inverse atau very inverse bang? ya, Atau gimana ya kira bang? ya. Pertanyaan yang ini yang sangat sering ya ditanyakan ya. Nah, sebenarnya apa fungsi masing-masing ini? Kenapa bisa beda-beda ya kan? Kenapa nggak standar aja semua bang? Gitu kan? Nah, jadi nanti ketika kita ada banyak relay, misal warna hijau ini relay A, warna ungu ini relay B, merah ini C. Nah, kalau kita pakai standar semua, ya kan, standar, kurva ini kan nggak bersinggungan ya. Ya, misal arus gangguan, misal ya, yang warna hijau ini kalau di Singleton diagram ternyata, mana cara menjelaskannya?
enaknya kita coba kasih relay 1, 6, 7 ini ya. Niko yang bertanya tadi ya. Iya bang. Nah, ini kan kita setting dulu ya Niko. Relay 1 kita masukkan OCR ya. Ini kita masukkan di library, ini contoh ya. Nah, jadi di sini ada fasa atau ground. Yang ground kita off-kan dulu. Instantaneous kita off-kan. Nah, di sini ada jenis kurva relay. Nah, kita pilih contoh yang normal inverse. Dia ada standar ANSI atau IEC. Kita pakai yang IEC aja. Normal inverse ini yang standar tadi ya. Standar. Oke. Ini karena kita belum ada angka settingan, sudah kita terserah aja dulu. Time dialnya juga bebas dulu. Nanti kita ini. Oke ya. Sekarang relay 6. Cara cepatnya untuk copy, kita pilih ke relay 1 deh ya. Relay 1, terus ini copy data, terus ke relay 6 ya, paste di sini. Jadi otomatis akan di copy paste-nya settingannya. Terus lanjut ke relay berapa lagi nih? Relay 7. Kita paste juga. Nah, oke. Sekarang kan settingannya sama ini kok relay 1. Ini off dulu ya. Kita off. Kita off. Sekarang kita lihat kurva. Nah, di etap ini kita enaknya itu bisa melihat kurva yang tadi di slide. Nggak perlu lagi kita gambarkan di Excel. Dengan cara blok ini ya, relay 1, terus tahan kontrol, klik relay 6, klik relay 7 nih. Nah, terus pilih nih, grid star view. Ya. Dia otomatis dengan angka yang kita masukkan tadi, membuat kurva. Kenapa ini belum muncul, kira-kira? Kita lihat lagi. Ini karena CT-nya belum kita input. Ya. Kita masukkan misal ini 200 banding 5. Nanti ada kita ini ya, 300 banding 5. Misal. Rating CT-nya 250 banding 5 misal. Kita lihat lagi. Nah, muncul yang satu ya. Nah, kenapa cuma satu yang muncul? Kira-kira. Karena berdempet kayaknya ya. Karena settingannya sama tadi ya. Kita coba ubah nih. Belum muncul. Oh, ini nilai ampere, dimmer ampere. Oh ya. Inputnya belum kita masukkan. CT. Kalau pilihan-pilihan di etap ini sebenarnya apa? Oh, nggak perlu dipelajari ya. Yang penting itu analisanya. Nah, ini. Ini ya, kurva dari 3 relay tadi. Nah, inti dari koordinasi itu kita adalah menggambar kurva ini. Ya. Nah, coba lihat. Relay 6 kan yang ini ya. Ini ya. Ini relay 1. Kalau Niko gunakan relay 7 ini ekstrim. Ekstrim ya. Nah, bisa lihat dia sangat ini ya. Curam ya ke bawah. Jadi kalau ada gangguannya itu 100 ampere, artinya kan mengalir di sini ya. Misal gangguan 100 ampere sini. Nah, yang kena duluan itu pasti relay 7. Harusnya gimana? Harusnya kan relay 1 duluan yang trip.
Nah, jadi pemakaian standar ataupun ekstrim bla 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 itu tergantung kurvanya nih kok. Kadang kan dia dempetnya itu sangat dekat. Jadi nggak boleh dia ini berseberangan ini. Apa namanya? Kurva A dengan kurva B ini berseberangan seperti ini. Jadi pemakaian itu fleksibel sebenarnya. Kalau Niko pakai standar semua nggak masalah. Atau ada yang satu yang standar, ada yang dua yang ekstrim nggak masalah. Misal ternyata kurva gini satu. Terus kalau kita pakai standar jadinya gini, ya kan? Otomatis kan berseberangan kan. Kalau ada arus gangguan di sini kan yang kena duluan relay dia ini. Makanya Niko pilihlah yang satu standar, mana ya? Draw. Yang satu standar, yang satu mungkin sangat ekstrim ini kan. Ah, jadi dia nggak bersentuhan antara relay ini dengan yang ini. Kurang lebih seperti itulah Niko kalau untuk pemakaian standar, terus very inverse sama extreme inverse. Yang penting outputnya itu kita proteksinya nggak simpatetik trip. Trip sesuai dengan zonanya. Dan waktu tripnya juga sesuai dengan standar-standar yang telah diatur gitu kan. Gimana Niko? Ada yang ini atau cukup jelas? Ya Bang, udah cukup jelas Bang. Tuh ya. Jadi kita lanjut ya. Ini terkait karakteristik. Nah, nah ini ada contoh sederhana Signaling diagram. Ada 4 proteksi ya, 4 relay. Katakanlah di bus A ini ketika gangguan 5.400. Ketika bus B 2.600, bus C 1.400. Kan beda-beda ya. Ini udah kita bahas kenapa angkanya beda-beda. Nah, ketika terjadi gangguan di ujung, otomatis, otomatis kan yang harusnya memberi perintah trip kan relay 4 ya, sebagai proteksi utama. Nah, relay 3 berfungsi sebagai cadangan. Nah, bagaimana si relay C dan relay 4 dan 3 ini bisa berkoordinasi? Padahal arus gangguan yang dikirimkannya sama kan. Nah, itulah yang disebut dengan koordinasi proteksi. Itulah yang akan kita setting gitu. Misal gangguan di sini kan 670 kalau ada gangguan di titik ini ya. Gangguan di titik ini kan 670 ampere. Nah, itu artinya pembangkit ini mengirimkan sampai ke lokasi ini tuh sebesar 670 ampere. Artinya relay 1, relay 2, 3, 4 sama-sama mendeteksi arus sebesar 670 ampere. Nah, kan heran tuh jadinya si relay. Siapa sih yang harusnya trip gitu? Nah, kita tahu zonanya yang harus ngetripkan relay 4. Maka relay 4 harus lebih cepat trip, kedua lebih cepat relay 3, lalu di backup lagi oleh relay 2. Nah, itulah yang akan kita setting di koordinasi proteksi. Itu yang disebut dengan koordinasi relay proteksi gitu. Ya. Koordinasi mulai pada relay yang paling hilir. Relay hilir ini artinya paling ujung ya. Terus waktu kerja relay 4 0,3 detik misalnya. Maka relay 3 ini berarti harus lebih lama dari relay 4 gitu. Ada namanya grading time, waktu tunda ya. Nah, grading time itu secara teori 0,2 sampai 0,4 detik. Kalau nggak salah ya. Ini teori-teori aja. Nah, sekarang kita masuk perhitungan ya. Nah, ini mungkin agak sakit kepala ya, perhitungan. Tapi ingat, outputnya adalah kurva yang tadi. Misal, nah ini relay 4,
Kita ingin relay 4 ini trip dalam waktu 0,3 detik dengan data gangguannya itu adalah 1400 ya. Dari mana dapat data ini? Itulah yang dari analisa hubung singkat yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Lalu kita hitung. Rumusnya kan T ini sama dengan 0,14 kali TMS ya. Nah, sekarang yang kita hitung itu adalah TMS. Karena yang diinput di relay itu adalah TMS. Kalau di etapnya ini. Ini ya, OCR. Nah, ini dia. Time dial ini TMS. Ya. Angka inilah yang kita hitung. Sedangkan pick up ini itu e-setting. E-setting. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, T4 itu kan kalau kita hitung TMS-nya kan rumusnya menjadi T dikali IF. IF ini kan I fault ya. I gangguan dibagi I set pangkat 0. Nah, ini rumusnya udah baku ya. Cuman kita yang harus kita cari itu kan data IF sama I set. Nah, IF ini dari mana angkanya? Ini 1400. Jadi gangguan di bus C. Nah, I set berapa? I set itu kalau dia ini pakai 1,1 kali arus nominal. Nah, arus nominalnya 88 dari mana angkanya? Nah, ini IBC. Ya. Nah, kalau kita ngambil data ini dari etap nanti. Ya. Setelah dihitung, dimasukkan angka ini, dan T dipakainya adalah 0,3 detik. Artinya kalau ada arus gangguan sebesar 1400, maka relay ini akan trip selama 0,3 detik. Itulah artinya kurang lebih. Dan dapatlah TMS-nya 0,12. Nah, inilah yang akan dimasukkan angkanya ke etap. Ya. Nah, hitung lagi untuk relay 3. Relay 3 kan harus nominalnya 160. Sama, kita hitung I-setnya jadinya 176. Bedanya adalah kita hitung TMS dengan menggunakan arus gangguan yang sama ya, 1400 tadi ya. Nah, di sini kita atur koordinasinya. T-nya ini. Kalau kita input waktu tripnya ini sama dengan waktu trip relay 4, artinya ketika ada gangguan, relay 3 dan 4 ini sama-sama trip dia. Padahal dari zonanya kita pengen relay 4 ini proteksi utama ya kan. Relay 3 proteksi backup. Jadi si backup ini harus lebih lama trip dari relay utamanya. Sehingga kita kasih waktunya itu 0,6 detik atau 0,5 boleh. Karena grading time itu delta T ini 0,2 sampai 0,4 detik. Nah, kalau kita masukkan 0,6 detik, ini ya, dapatlah TMS-nya 0,18. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke etap. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau gangguannya itu ternyata di bus B, artinya dia akan sebagai relay utama ya. Relay 3. 2600. Nah, karena kita udah masukkan settingan di TMS-nya 0,18, dia berapa lama sih trip gitu kan. Nah, kita hitung manual bisa. Maka relay 3 akan trip dalam waktu 0,46 detik dengan angka gangguannya kalau 2600 gitu. Dan seterusnya sampai ke hulu. Ini cuman rumus-rumus ya. Sebenarnya kalau lihat angka-angka ini susah. Nah, sekarang kita langsung aja ke etapnya. Nah, tahapan apa yang pertama? Kita input relay utama dan relay backup. Ya, kalau yang udah buka, silakan. Nggak mesti single line diagramnya sama seperti ini. Tadi yang udah ada install Nico sama Habib ya. Sebelum lanjut, masih ada yang ingin ditanyakan, kawan-kawan? Jadi nanti tugas akhirnya sama ya, seperti ini, UASnya. Kita pakai single line diagram ini nanti. Jadi tahap pertama, setelah kita aliran daya, barulah kita short circuit, kemudian kita input relay
utama ada 10 ya totalnya. Relay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9 ya. 9. Setelah kita input relay, barulah kita running load flow. Ini tujuan running load flow itu kita butuh cuman ngambil data arus nominal ini. Misal, motor 1. Setelah kita running berarti kan lihat di etap ya. Running load flow ini ya, load flow. Kita pilih yang ini, run load flow. Nah, ini kan udah nampak ya, angka-angka yang mengalir. Tapi yang kita pakai adalah data ketika setelah perbaikan, bukan kondisi yang sebelum perbaikan yang merah-merah kondisi itu. Itulah output dari pertemuan kedua, kita membuat kondisi awal yang sudah ideal itu. Jadi untuk motor 1 200,4 ampere. Oh, ini kita close ya. Kita close juga kita close. Kita running lagi. Oke. Nah, sekarang kita catat data arus di semua titik yang dilalui oleh relay gitu. Relay yang ini berarti kan 205,3. Oke, kita ambil datanya. Kita masukkan ke slide. Mungkin ini ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, dapatlah data untuk motor 1, 205. Oke. Motor 2, 159,6 ampere. Oke. Kampus 1,137. Kemudian ini tadi relay berapa ya? Trafo 1 ke bus 2, 500 ampere. Bus 1 ke trafo 1, 161, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan rating CT. Ya. Jadi kalau arus nominalnya 205, kita pakai rating CT-nya udah 200 ampere per 5, maka nggak cocok dia. Ya, karena CT-nya akan tidak bekerja dengan maksimal ya. Jadi minimal berarti rating CT-nya 205,3 banding 5 kan. Cuman kan nggak ada CT yang menggunakan rating seperti itu. Kita ambil yang lebih besar pasti. Misal 250 banding 5 bisa. Tapi kan di pasaran kayaknya nggak ada ya yang 250 banding 5. Jadi kita ambil 300 banding 5. Kalau ini berarti 200 banding 5, ini 200 banding 5, ini 600, dan seterusnya. Oke. Kalau udah, silakan input di CT ini. CT masing-masing. Ya, ini CT ya. CT ini berarti ratingnya 200 banding 5. Oke. Ini 300 ya. 300 banding 5. Oke, 300 banding 5. Oke. Kemudian untuk kampus 200, motor 2 200. Oke. Ini 200 juga banding 5. Ini berapa tadi? 200 juga ya. 200 banding 5. Yang ini 600 banding 5. Oke. Kemudian antara bus 1 dengan trafo 1 ya 200. Ya, harusnya kita catatnya di Excel ya, biar gampang ya. Ini 300. Ini 200 banding 5.
Kemudian lanjut relay 5 ya. Relay 5 ini 100 banding 5. Ini berarti 100 banding 5. Karena harusnya kan mengalir 84 ampere kan. Ini sama juga 100 banding 5. Oke. Nah, ini tadi cukup berapa ya? Ini di 50 aja cukup karena harusnya 27,1 ya. Yang atas ini harusnya 188, berarti cukup 200 banding 5. Oke. Sekarang udah kita input data CT ya kan. Oke. Jadi fungsi load flow yang kita hitung banyak-banyak itu salah satunya ini. Rating data CT. Oke, lanjut. Load flow. Nah, kemudian ambil data arus gangguan. Kita ambil di masing-masing bus. Misal, ini ada gangguan di bus 2 ya. Maka arus yang mengalir di relay ini, nah ini yang kita catat. 2473, ini 2473 juga, relay 4 juga sama, relay 1 juga sama. Ya. Yang 2473 yang ini, artinya dikirim dari pembangkit itu 2473, nyampe di sini 7600 karena trafo kan, trafo step down otomatis harusnya jadi step up 7600. Nah, relay 1 yang di sini kita pakai yang 10.000. Nah, data ini fungsinya adalah ini dia setting delay OCR. Nah, jadi outputnya cuma mendapatkan data ini ya kawan-kawan. Pertemuan 1 sampai 3 ini outputnya mendapatkan angka ini. Ya, outputnya cuma itu. Dapat data ini, angka TMS ini, barulah kita bisa lihat kurva. Ya, yang kita gunakan misal ini adalah standar inverse saja. Relay satunya settingannya itu 10,753 e-volt. Nah, ini kan didapatkan dari data mana kemarin? Hubung singkat ya, dari pertemuan 2. Nah, e-set ini adalah e-setting. E-set itu dari sini. Kalau arusnya 205, kalau kita e-set, e-set itu rumusnya kan ada ya di buku ya. E-set itu angka 1,2 kali arus nominal. Kita ambil 250 ya. Nah, kita ambil 250 ampere e-setting karena arus yang mengalir kan 200 ampere. Relay 4 ini ya. Kita ambil 700 ampere karena yang mengalir kan 500 ampere. Relay 5 yang ini kita setting 250 karena yang mengalir itu berapa tadi ya? Di 200 ampere juga. Nah, ketika gangguan di motor 1 ya, ketika ada gangguan di motor 1 ya, otomatis kan arus mengalir melalui dari pembangkit ini sampai ke motor, ya kan? Nah, artinya kita pengen relay ini yang trip nomor 1, ya kan? Dalam waktu 0,2 detik ini. Nah, relay ini atasnya, berarti ini kan relay backup ya. Kan dia sama-sama mendeteksi arus gangguan ya. Nah, cuman kita tripnya jangan kasih 0,2. Kita kasih di atasnya 0,4 kita pakai. Jadi arusnya ini trip dalam waktu 0,4 detik nanti. Nah, relay atasnya ini tripnya dalam waktu 0,6.
ya. Gimana caranya biar relay ini tripnya seperti ini? Inilah angka TMS, inilah yang kita masukkan di etap. Sekarang kita coba masukkan ya. Relay 1 0,112. Nah, input ini sebenarnya gampang ya. Kalau input data di etap itu sebenarnya gampang, cuman yang paling susah itu analisanya. Kita masukkan relay 1 tadi 0, bentar ya. Kita foto dulu ini pakai HP biar nggak bolak-balik. Oke, kita cek dulu satu-satu. Inputnya CT udah oke. Sekarang kita output lagi. Output, nah input di sini kan kita cek dulu input. Ini kan CT1 ya. Oke, CT1. Terus kemudian outputnya apa? Nah, di sini belum ada outputnya. Artinya nanti dia nggak bisa memberi perintah trip gitu kan. Nah, sekarang kita tambah outputnya itu ada, ini kebetulan kita masangnya switch ya. Add. Kemudian di sini juga add interlock. Nah, ini kan ada high voltage CB, ada switch ya. Kita pilih yang sesuai yang kita pakai aja. Switch 1. Jangan switch yang lain. Kalau switch 2, nanti dia trip di tempat yang lain. Switch 2. Jadi switch 1. Oke. Udah lanjut OCR. Kita klik OCR. Ini cara input settingan yang kita hitung ya. Kemudian ini diklik keduanya. Enable ini. Integrate curve ini sama enable ini checklist. Pilih library. Kita kan banyak ya jenis relay-nya. Kita pilih aja satu. Alstom. Modelnya P139 yang fungsinya cuma ada overcurrent ya. Kalau udah, oke. Oke ya. Nah, nanti kan di sini ada pilihan tuh. Ada proteksi fasa atau ground atau negative sequence. Nah, yang negative sequence ini kita nggak usah checklist. Ground juga nggak usah dulu di checklist. Kita checklist yang overcurrent dulu. Nah, kita pilih. Kita kan gunakan kurva standar tadi ya, standar inverse. Nah, normal ini dia, normal inverse. Kemudian pick up-nya berapa? Nah, untuk relay 1 kalau kita hitung IC-nya 250 ampere. Artinya di sisi primer ini 250 ampere. Input. Kalau ini satu kan jadinya oh ini ranknya 0,01 sampai 0,8 ya. Kita pilih dulu yang 0,1 sampai 4 kali CT. Nah, jadi artinya kan relay kita CT kita kan 300 banding 5. Artinya 300 di sisi primer sama dengan 5 ampere di sisi relay. Nah, kalau kita buat satu di sini, ya kan, maka primer itu udah 300. Sedangkan setting kita 250, berarti kita kurangi. Kalau 0,5, di sini kan 150, berarti masih kurang. 0,7, 210. 0,8, 250. 0,85. Oke ya, karena settingan isetnya 250. Kemudian lanjut time dial. Time dial ini sama dengan time S. 0,112. Angka ini kita masukkan. Oke. Ya. Lanjut relay 6. Inputnya oke. Outputnya ini di add. Ini di add. Ini pilih yang switch. Switch berapa ya? Oh, belum kita tambah switch di sini. Relay 6. Kita masukkan switch. Oke. Switch 7 berarti. Ini juga belum. Tambahkan switch 8. Ini switch 7. Oke. Switch 7. Oke. Sudah itu OCR-nya lagi.
Nah, ini udah kita pilih yang Alstom P139 ya. Ini udah normal inverse, sekarang pick up-nya. Pick up-nya tadi relay 4 700 ampere, berarti ini harusnya 700 ampere. Kalau buat satu ini 600. Kalau 1,2 720, 1,1 660, 1,2 atau ini 1,8. Oke, time dialnya adalah 0,14. Oke, dan lanjut relay yang 5 sama ya. Ini switch 8. Untuk ACR-nya ini masih ekstrim ya. Kita pilih normal inverse. Terus pick up-nya tadi settingnya 250 ampere. Berarti ini 1, berapa ya? 1,25 mungkin. Nah, pas. Kemudian time dialnya 0,201 ampere. 0,201. Oke, udah ya. Sekarang ini kita off dulu karena belum kita setting. Ini juga belum. Terus ini oke ya. Sekarang kita lihat di Star Protective Coordination ini. Nah, 3 relay ini kan udah kita ini ya. Ini kita pindahkan dulu. Sekarang kita lihat kurva karakteristik dari 3 buah relay ini. Jadi di blok relay 1, relay 6, relay 7, grid star view. Nah, ini kelihatan ya kurvanya. Ini dari settingan real ya, settingan yang kita udah hitung secara teori. Seperti ini. Jadi intinya rumus-rumus yang banyak tadi itu untuk membantu kurva aja kita. Geser ke sini. Relay 1 ini. Relay 2 ya, proteksi cadangan. Relay 7 juga proteksi cadangan. Nah, sekarang masuklah kita ke tahap uji trip. Kalau secara teori kan ketika kita gangguan di motor 1, harusnya relay 1 yang trip. Kita kasih gangguan. Caranya adalah dengan klik tanda fault insertion ini. Nah, arahkan ke motor ini. Ini kalau ada warna merah ini diklik. Oke. Oke. Ya ya. Nah, itu. Coba lihat. Trip yang pertama apa? Relay 6 kan? Yang kedua relay 7. Kira-kira sesuai nggak dengan zonanya? Nggak kan? Nah, ini yang kita analisa. Di mana sih salahnya gitu kan? Lihat lagi. Kita cara lihatnya adalah pilih yang ini, sequence viewer ini ya. Lihat di sini. Nah, ketika waktu 0,2 detik itu relay 1 ini, relay 1 mendeteksi arus sebesar 7.600, ya kan? Nah, ternyata setelah mendeteksi dia memberi perintah trip ke SW1. SW1 di mana? SW1 ternyata ini. Nah, salah berarti. Berarti salah kita di mana? Harusnya SW berapa? 3 ya. Artinya kita salah
outputnya yang kita buat. Jadi bukan settingan kita nih. Cek lagi relay 1 itu outputnya apa? SW1 emang. Salah input berarti kita kan. Harusnya SW berapa nih? 3. Ganti dulu. Jadi kalau udah sympathetic trip seperti ini artinya kok nggak sesuai ya, jangan panik dulu. Jangan panik. Tenang, tenang. Nah, kita coba lagi kasih gangguan. Kasih gangguan motor 1. Trip relay 1 di backup oleh relay 6, di backup lagi oleh relay 7. Oke, udah ya. Berarti sesuai dengan zonanya ya. Kita lihat waktunya. Nah, kalau gangguan di sini tadi kan kita pengen tripnya dalam waktu 0,2 detik ya. Nah, ternyata ini gangguan delay 1 ini trip dalam waktu 0,25 detik. Oke lah, masih termasuk ini kan sesuai lah dengan settingan ya. Nah, relay 6 kan kita setting tadi tripnya di berapa tadi? Coba kita lihat slide. Nah, ini. Relay 1 0,2 detik. Relay 4 0,4. Relay 5 0,6. Nah, relay 6 relay 6 tuh maksudnya ini ya. Penamaan relay mungkin beda karena ini ya. Pas buat slide, oh nggak ke save sama saya yang di etap ya. Nah, relay 6 ini 0,4 detik. Sesuai, ya kan? Relay 7 di backupnya 0,6 detik. Sesuai. Sekarang coba kita pindahkan lokasi gangguan. Kalau kita kasih gangguan di bus 2, trennya loading. Kita geser ya. Di bus 2. Kira-kira yang trip duluan harusnya relay mana? Silakan kawan-kawan yang tahu. Kira-kira kalau kasih gangguan di bus 2, artinya yang trip pertama harusnya relay mana? 6 kah? 7 kah? Apa 1? Kalau melihat dari zona proteksi yang kita pelajari tadi. Usah malu-malu. Nggak apa-apa kalau salah. Niko, 6 Bang. 6. Ya. Terus setelah relay 6 trip, di backup oleh relay mana harusnya Niko? 671 sih Bang. Menurutku Nah, Bang. harusnya 6, 7, 8 Niko. Kalau kita setting juga yang 8, ya kan? Tapi karena kita belum kasih apa setting di 8, pasti dia tripnya itu kita kasih gangguan di sini. Nah, trip relay 6, kemudian relay 1, kemudian relay 7. Nah, nggak sesuai kan Niko? Kenapa nggak bisa sesuai? Nah, barulah kita cek dari kurvanya. Ya, caranya adalah kita selagi ada gangguan ini, kita blok relay 1, relay 6, relay 7, dan relay 6. Baru create start view. Ya. Nah, di sini enaknya kita. Kita bisa lihat langsung kenapa dia tripnya nggak sesuai dengan teori gitu kan. Kita geser dulu ini, geser ke sini biar ini. Harusnya kan yang trip tadi kan relay 6 dulu, baru relay 7 kan. Kita lihat kurvanya.
Yang merah ini adalah arus gangguannya. Geser dulu ke bawah. Nah, arus gangguan di bus 2 tadi adalah 9.000 ampere. Kalau kita lihat dari kurva yang kena duluan kurva ini kan. Ini adalah kurva siapa ini? Kali ini kurva yang kena duluan ini. Relay 6. Oke. Kemudian selanjutnya kena relay ini. Nah, relay 1. Wajar kan? Nah, jadi gimana caranya? Biar tidak terjadi sympathetic trip. Itu namanya sympathetic trip. Artinya relay 1 ini kita geser ya nggak? Nah, enaknya di etap itu, kita tinggal geser-geser di sini. Geser ke atas. Oke, udah bagus kan? Dah, kita lihat apa sih yang berubah ketika kita geser. Klik 2 kali. Nah, yang berubah itu settingan ini. 0,23 kan? Tadi berapa ya? Relay 1 tadi berapa? 0,112 ya tadi ya. Tadi kan 112. Kalau 112 kita klik aja sini. Nah, nampak ini perubahannya ke sini. Ya kan? Kalau kita ubah jadi 0,225 atau berapapun, dia akan geser. Nah, angka yang ini dari mana dapatnya? Kan kalau kita nggak pakai etap kan otomatis manual kan. Kita gambar lagi di Excel atau gambar manual hitung kan susah buat kurva ini. Jadi itulah fungsi etap ini. Di koordinasi proteksi sangat-sangat membantu. Karena kurvanya sefleksibel ini. Gitu. Kalau time dialnya 0,225 kan kurva seperti ini. Sekarang kita running lagi. Kita running lagi. Harusnya nggak trip lagi seperti tadi kan. Kita kasih di bus 2 gangguan. Nah, relay 6, relay 7, dan relay 1. Baru sesuai ya. Jadi disitulah kita mainkan kurvanya kah atau time dial tadi. Sekarang kita lihat dari time ini. Sequence ini. Eh, nah, relay 6, dia trip dalam waktu 0,4 masih ya, sesuai teori ya. Relay 7 masih 0,6. Nah, relay 1 ini jadinya 0,89, artinya lebih lama. Nah, sekarang kita coba kasih gangguan di motor lagi, ulang lagi dari awal. Harusnya kan relay 1, relay 6, relay 7. Kalau nggak apa, kalau nggak sesuai, berarti kan tengok lagi kurvanya. Nah, kan contoh ini. Nah, kacau lagi kan? Jadi kita lihat lagi kurvanya. Jadi angka yang kita hitung manual itu sebenarnya untuk input awal aja di etap. Setelah itu kita tinggal geser-geser aja di etap. Nah, kacau lagi kan? Kita lihat. Oke. Relay 1 ini. Oke. Yang pertama trip tadi kan harusnya relay 1. Kenapa dia nggak trip? Karena gangguannya menyentuh kurva yang relay 6 duluan. Wajar kan? Nah, gimana solusinya kira-kira Niko? Relay 1 bisa kita buat jadi ekstrim. Ya nggak? Atau jadi time deal kan. ekstrim misal. Bisa salah satunya. Atau pernah dengar IDMT? IDMT atau IMDT? Belum bang. Nah, jadi makanya OCR itu digabungkan dengan namanya instantaneous nih. Ini. Yang awal kurvanya seperti itu kalau kita kasih instan. Jadi gini. Instan itu artinya berapapun arus gangguan. Kalau udah lewat dari batas ini, dia akan trip waktu 0 detik. Artinya sangat cepat. Itu artinya instan. Itulah fungsi OCR itu dikombinasikan dengan instan. Kita tarik ini.
Kalau kayak gini kan masih simpatetik ya. Nah, geser lagi ke sini sampai dia tuh, nah gini, kurang lebih seperti ini. Kan bagus kan? Nah, coba kita simulasikan lagi. Bebas kita simulasikan. Satu. Nah, oke. Udah sesuai kan? Pasti karena kurvanya udah bagus tadi kan. Sekarang kita coba lagi di bus 2. Karena perubahan setting itu berpengaruh juga. Makanya harus dicek terus sampai benar dapat settingan yang udah bisa kita pakai gitu. Relay 6, relay 2, oke. Kita lihat dari apa setting. Nah, oke, karena arus gangguannya di sini kan. Tapi kalau gangguannya di sini beda lagi kan. Bisa jadi simpatetik. Jadi gimana bagusnya? Tetap kita kasih relay 7 ini instan juga bagusnya. Makanya kalau pernah dengar, proteksi itu sama kayak seni, bebas. Yang penting dia bisa memproteksi jaringan. Berarti kalau gini kan harusnya geser sini, ya kan? Kita tinggal geser-geser aja di etap ini. Tapi ketika menggeser itu kita tahu apa yang berubah gitu. Oke, geser lagi sini, ya kan? Harusnya sekarang udah bagus. Coba lagi di motor satu. Oke, sekarang di bus 2. Oke, sekarang kita lihat di ini, sequence viewer. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah relay 671 itu tripnya itu untuk relay 6 0, berapa nih? 10 ms itu berarti 0,01 ya. Sangat cepat. Karena yang menyentuh adalah kurva instannya nih kok. Dan kawan-kawan yang lain. Untuk relay 7 dia trip dalam waktu 0,6. Kenapa? Karena dia menyentuh kurva yang bukan instannya berarti. Gimana cara taunya? Itulah dari kurva tadi. Makanya saya bilang di awal, inti proteksi itu di kurva. Ini cuma dua ya ke input ya. Relay 7. Nah ini. Untuk relay yang satu kan yang menyentuh instannya kan. Instan di sini kan. Untuk relay yang atasnya yang menyentuh kan di sini. Kalau di sini, nah, di sini kan. Nah, kurang lebih di sini itu 0,0, 0,6. Gitu. Itu baru satu jalur ya. Sekarang kita mau masukkan kampus kita close. Oh, motor kita close. Ya. Oh, kemudian relaynya, CT-nya kan belum kita ubah ya. CT-nya udah. CT udah. Dan relay 3 outputnya apa? Belum ya. Sama dengan yang tadi. SW4 berarti. Dan untuk OCR, pilih yang Alstom, pilih aja yang P139. Oke, ini integrate curve. Dan ini pilih yang normal dulu. Sebenarnya kalau kawan-kawan nggak hitung pun nggak masalah angka di sini kan. Karena kan kita bisa tarik-tarik di etap. Cuman kan nanti nggak, apa namanya, tidak akurat ya. Nah, sekarang yang kampus berapa settingannya? Kita samakan aja ya dengan yang tadi ya. Ini 1, ini 0,112.
Oke. Ini pun relay 4 kita input SV5. CR. Pilih library yang Alstom. Yang P139. Oke. Ground di off. Negatif di off. Pilih yang ANSI normal. Nah, yang ini angkanya bebas dulu. Oke. Sekarang kan tinggal kita simulasikan aja dulu. Kalau dia simpatetik kan tinggal digeser-geser aja kurvanya. Itu enaknya dia tetap. Oke. Kalau gangguannya di sini kan 1, 2, 3. Oke, aman. Kalau gangguan di sini harusnya yang trip kan relay 3, baru 6, baru 7. Nggak trip dia nih. Kenapa nggak trip? Oh, trip duluan relay 6. Berarti baru kita lihat. Di settingan kita kan, karena kita acak-acakan masukkannya tadi kan, pasti dia kacau kan. Udah, kita di sini masukkan instantaneousnya juga berarti. Oke, udah. Coba lagi. Oke, untuk kampus aman. Sekarang motor 2. Motor 2 masih belum aman. Lihat lagi dari kurvanya. Sama kan dengan yang tadi. Kita kasih instantaneous. Instantaneous ini adalah waktu apa? Instan ya. Ini settingan ini bisa dipilih aja sebenarnya. Yang penting kurvanya tidak menyentuh. Digeser. Oke, kita coba lagi motor 2. Relay 4, relay 6, relay 7. Oke. Sekarang coba di sini. Masih nggak sesuai. Relay 6, relay 7. Relay 6, relay 7. Oke. Sekarang kita setting yang belum ini ya. Motor ini ya, motor 3 ya. Kita masukkan aja langsung. Kalau ini saya nggak hitung lagi ya, manual ya. Tapi kan yang penting kawan-kawan paham lah konsepnya. Untuk settingan secara teori, ini nanti tugas dari kawan-kawan. Itu yang kita buat nanti di tugas kelompok. Kalau terlalu cepat, nanti lihat di YouTube ya. Bisa di pause. Kalau nggak paham, boleh di grup atau di WA. Di Japri aja. Nggak usah malu-malu ya. Nah, angka ini kan tadi ada settingannya ya. Karena ini tadi berapa ampere yang mengalir, aliran dayanya 84 ampere, kita ambil aja settingan ini 150 lah di primer. Ini 1,5. Terus ini bebas dulu. Kalau ingin hitung, hitung seperti tadi. Oke. Dan relay 9 ini kita copy
copy aja dari relay 5 ya. Copy, paste. Untuk outputnya ini belum ada ya. Belum ada switch ya. Tambah switch di sini. Tambah switch di sini. Kalau real di lapangan itu bukan switch ya. PMT ya. High voltage. Switch di sini. Oke. Berarti kalau relay 9, switchnya juga switch 9. Switch 9. Terus ini settingannya, oke, biar ini dulu. Relay 10. Kita copy juga. Paste. Outputnya SW10 ya. Untuk CR-nya ini, nah ini kosong ya. Berarti CT-nya belum. Ada. Oke, ini juga copy aja, copy biar nggak susah. Tapi sesuaikan switch-nya, switch 11. Oke, nah kalau udah, ini anggap kita udah hitung semua settingan ya. Semua setting relay kita hitung dan udah kita input nih ke tab. Masuklah tahap simulasi kan, uji coba. Nah, kalau bagian kiri kan tadi udah aman ya. Sekarang kita coba bagian kanan, motor 3. Relay 5 trip, relay 9 belum trip, relay 10 trip, malah seperti ini kan kacau tuh. Kita lihat settingannya. 4 buah relay ya. Relay pertama relay ini, kedua relay ini. Nah, yang ini kenapa belum muncul kurvanya? Berarti eh, kayaknya ini ya belum, apa namanya? Nah, CT inputnya belum muncul. Kita coba lagi. Trip duluan relay 5, 9, 10. Nah, kebetulan bagus kan? Kita lihat dari kurva coba. Ini kebetulan bagus karena kita setting angka terserah ya. Nah, kalau kurva seperti ini dia, dempet ya. Tapi kalau kita lihat dari waktu operasi, relay 5 itu trip 0,2. Relay 9 juga trip 0,2. 0,2. Nah, kan nggak sesuai kan? Harusnya kan relay 5 0,2. Relay 9 0,4. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saya input time dialnya kan acak-acakan. Harusnya kan sesuai dengan dengan teori kan. Yang kita hitung banyak pakai angka-angka tadi. Yang ini. Harusnya kan TMS ini kan kita hitung tadi. Panjang kan hitungnya. Itu.
Jadi kurang lebih eh, koordinasi proteksi itu seperti itu kawan-kawan. Jadi semuanya diuji ketika gangguan di pos 4 gimana, sesuai nggak dengan zona proteksi dan proteksi cadangannya, ketika di bus 1 gimana, dan ketika udah bagus semuanya proteksinya, barulah settingan itu yang kita pakai di pabrik gitu. Kita terapkan di pabrik. Kayak gini kan, kan masih simpatetik. 9, 10, 5. Harusnya kan nilai 8. Nah, kita cek kurvanya gimana. Kalau kita nggak pakai etap, kita nggak bisa ngecek seperti ini. Apalagi pakai Excel kan. Nah, ternyata pas dicek, kurvanya berhimpitan. Kayaknya kita butuh gabungkan dengan instantaneous misalnya. Kan harusnya kan relay ini yang trip kan. Geser ke bawah dikit. Terus yang relay ini kita kasih instantaneous. Kalau di etap enak kita. Seperti ini aja. Cuman kalau nggak tahu teorinya, relay 5 kita kasih instantaneous. Terus kita geser-geser. Terus mana lagi? Oke. Satu, dua, tiga. Oke kan? Udah bagus. Kita balikkan lagi ke bawah. Nah, kan masih kan? Relay 5-nya masih simpatetik. Kita cek lagi. Mana yang bisa digeser. Ini karena relaynya berhimpitan tadi kan. Dengan delay atasnya makanya bisa seperti ini. Harusnya kan relay ini tuh settingannya geser bawah sedikit. Ini kita kasih instantaneous juga. Oke. Jadi seperti itulah kira-kira tentang koordinasi relay dengan menggunakan etap, dan di waktu yang sangat singkat ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan harusnya sih kita bisa apa bahas lebih detail lagi kan. Tapi ini secara kasar dan dasar gitu. Dan nanti kalau kawan-kawan skripsi ini sangat berguna. Kalau kawan-kawan skripsi proteksi pastilah nanti kawan-kawan butuh saya, yakin ya. Karena kalau sekarang mungkin masih apa ya, lihat gambar ini kan, wah ya bisa, ternyata koreksi. Tapi kalau udah buat TA nanti baru mulai fokus skripsi, baru detail belajar seperti ini. Tapi kalau kawan-kawan dari sekarang udah belajarnya detail dan paham, lebih cepat lagi kan nanti skripsinya gitu. Sekarang kan karena udah hampir jam 6 ya, udah hampir 2 jam, kita kasih sesi tanya jawab dan nanti kita kasih oh, tugas. Dan silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Ingat ya, kesimpulannya apa dari 3 materi? Kurva, ya, kurva ingat. Kurva itu dapatnya dari mana?
dari angka-angka yang dihitung. Nah, angka-angka yang dihitung itu dapatnya dari analisa short circuit, analisa short flow. Jadi itu secara garis besarnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Apa? Karena ke pertemuan terakhir ini untuk semester 6. Ya. Mungkin kalau kawan-kawan ngulang lagi semester depan, ketemu lagi mungkin. Jangan sampai ngulang ya. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tentang etap atau yang lain boleh? Susah ya, proteksi ya. Susah, Pak. Susah kan? Kalau teorinya emang susah. Susah. Cuman kalau kita bisa lihat secara garis besar, gampang dia. Apalagi udah ada aplikasi seperti ini. Rumus-rumus tuh nggak penting jadinya. Kalau bisa kita geser-geser ya nggak? Kurva itu. Cuman tetap harus tahu teori itu. Karena kalau kepuasan tersendiri itu ketika kita uji teori secara prakteknya sesuai dengan teori, nah itu kita lega, saya. Karena di skripsi kan itu yang diuji. Jadi emang mata kuliah proteksi ini syarat dasarnya itu kan udah ngambil mata kuliah yang lain tujuannya ini biar nggak susah dengan apa teori-teori yang lain kan. Cuman real praktek di lapangannya ya seperti ini. Hasil output akhirnya adalah angka settingan yang udah berhasil ini yang kita pakai di PLN misal. Nanti misalnya ada gangguan, trip nanti kubikelnya. Tapi kalau settingan yang kita kasih ternyata kacau kan, ya tripnya nggak sesuai dengan lokasi gangguannya. Itu dia praktek di lapangannya. Itu. Cuman untuk men-setting itulah yang susah. Nggak susah sebenarnya. Kalau ada etap ini gampang dia. Jadi dari 3 pertemuan itu saya udah coba apa simpulkan sepadat-padatnya. Kalau ada 10 pertemuan kan enak gitu kan, satu-satu kan, pelan-pelan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita langsung kasih tugas ini. Bayang nggak kira-kira tugas seperti apa? Oke. Yang lain ini dulu ya, fokus dulu ini. Tugas ini. Tugasnya lumayan ini. Jadi tugas nanti itu kita bagi kelompok. Ada 5 kelompok karena ada 5 orang, ada 25 orang. Tugasnya adalah buat sistem proteksi ya. Dari pertemuan 2 dan 3. Artinya pakai single diagram yang saya buat sekarang. Ya. Single diagramnya cukup nggak apa-apa sama semua kelompok. Pakai single diagram yang saya buat sekarang ini. Kemudian eh, data-data inputnya itu bisa dilihat di YouTube. Artinya di pertemuan sebelum-sebelumnya, coba lihat di situ. Kapasitas trafonya berapa, kapasitas pembangkit berapa. Nah, jadi di review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, outputnya itu berupa file etap. Ya, file etap ya. File etap yang udah disetting koordinasi relaynya. Artinya udah semuanya udah bagus seperti yang sekarang. Jadi saya tinggal buka etap misal kelompok 1.
Habib misal. Saya buka etapnya. Filenya dalam bentuk RAR nanti ya. Lokasi lokasi filenya itu nanti di data C, ada data C terus ada etap. Nah, nanti dimasukkan dalam bentuk RAR. Nah, nanti itu yang dikirim ke saya. Jadi nanti per kelompok saya buka, saya running nanti koordinasinya. Kalau masih ada yang simpatetik, berarti saya lihat settingannya. Kalau bagus dia settingannya, pasti dia nggak simpatetik. Jadi cuman cukup itu tugasnya. Tapi yang membedakan tiap kelompok adalah kelompok satu itu data beban motornya itu 1000, kelompok 2 1200 gitu kan. Kelompok 3 beda lagi. Jadi yang beda itu cuma data ini ya. Cara ngubahnya di sini. Misal, ini kan motor satu kan 2000, ya kan? Tinggal ubah jadi 1000. Nah, ubah ini nggak sembarang ubah ya. Otomatis settingan proteksi berubah juga. Harus hubung singkat jadi berubah ya. Terus kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 dan nanti dikirim ke email ini ya. Artinya kawan-kawan harus review lagi pertemuan sebelumnya dan pertemuan ketiga ini. Ada pertanyaan terkait tugas? Nilai UAS ini murni dari tugas, ini info dari Bu Erit. Jadi kalau kawan-kawan nggak paham, bagus ditanyakan. Kalau nggak kumpul sama sekali kan bisa terbayang kan berapa nilai UASnya kan. Nah, kalau kumpul berarti ada nilainya. Meskipun salah nggak masalah. Kalau copy paste dari kelompok lain pasti ketahuan nanti itu. Ada pertanyaan kawan-kawan? Maaf Pak Adi, sedikit interupsi Pak Adi. Silakan Bu. Deadline pengumpulan tugasnya Pak Adi, sekalian mungkin Oh iya, bukan juga ke adik-adik mungkin ya Pak Adi. kalau input nilai terakhir kapan ya Bu? Input nilai terakhir itu saya sudah harus menginput itu terakhir tanggal 12 Juni lah, minggu kedua Juni Pak Adi. Jadi minggu kedua Juni itu sudah input jadwal terakhir untuk semua mata kuliah. Kalau sekarang kan tanggal 29. Berarti terakhir eh, tugasnya tanggal 8. Kamis tanggal 8 Juni. Jadi nanti sisa waktulah sehari atau 2 hari buat saya nilai dan saya kasih ke Bu Erit. Itu waktunya cukup lama ya kawan-kawan. Tanggal 29 sampai tanggal 8-nya ada 10 hari. Jadi jangan dikerjakan pas tanggal 6. Ya nggak masalah sih, bebas sih dari kawan-kawan. Mau ngerjakan kapan, yang penting nilai di akhirnya kan saya terima berdasarkan tugas nanti. Ya. Untuk nama kelompoknya nanti kita pakai sesuai abjad aja ya. Kan ada abjad 1 sampai 25, 1 sampai 5 berarti kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan ataupun tambahan, mungkin Pak, ada izin dari... bertanya, Pak. Ah ya, silakan. Ini ngirimnya per kelompok aja di email Bapak ya, atau Iya, gimana Pak, per per orang? kelompok aja. Oh, perwakilan aja ya, Pak? Ya, perwakilan. Baik, Pak. Terima Boleh kasih, Pak. boleh di WA juga. Oke, baik. Baik, Pak. Ada yang lain? Tanggal 8 ya, 8 Juni jam 00. Din bang, minggu lalu kayaknya udah dibagi kelompok kita bang. Ya, kita pakai kelompok itu aja, tetap. Ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin eh, penutup ya kawan-kawan. Udah hampir 2 jam. Mungkin ini pertemuan terakhir kita di semester ini ya. Dan saya selaku praktisi yang udah diundang Bu Erit sangat berterima kasih lah dengan kolaborasi ini. Dan terima kasih juga pada kawan-kawan yang telah hadir dan mau untuk belajar meskipun kita tidak bisa maksimal. Dan mudah-mudahan jangan sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Berarti ngulang berarti. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan lancar lah. Dan skripsinya kalau ada yang proteksi dan belajar bisa dengan saya, nomor WA kan ada di grup. Dan apapun yang bisa kami bantu nanti kita bantu. Termasuk mungkin ada bimbingan dengan Bu Erit, 5 orang. Kan ada dibagi skripsinya, ada proteksi, ada harmonik misal. Dan kalau mau pembimbing 3 pun nggak masalah. Sebenarnya saya bisa seperti itu. Ya, jadi selagi belum ada yang ini, kalau mau booking ini sekarang, bahkan sama Bu Erit kan. Tuh. Dan saya mohon maaf atas kekurangan selama 3 pertemuan ini dan oh, baik secara lisan ataupun tingkah laku ya, kawan dan Bu Erit. Juga mungkin titip salam sama Pak Agus ya Bu, Oh ya. karena tidak bisa maksimal dalam pembelajaran kita. Oh, mungkin ada tambahan dari Bu Erit atau Ya, kawan-kawan. ini mungkin sudah dimatikan recordnya mungkin ya Pak Adi ya. Mau kita off dulu recordnya. Ya, kita off aja recordnya. Karena memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke